Jadi karena ada 4 variabel yang belum diketahui, terus persamanya cuma 2, otomatis nggak bakal bisa diselesaikan nih. Ya, kecuali kalau kasus spesial kayak gini. Nilai A plus B, A plus C-nya langsung ketemu. Tapi nggak perlu tahu siapa A dan siapa C-nya. Oke. Silakan di screenshot dulu. Jadi di sini di soal-soal sekali lagi sudah Kak nggak buat untuk variasi soalnya terutama. Variasi soalnya sudah saya bikin macam-macam bentuknya ya. Semoga nggak bingung nanti yang sekolah aneh. Lagi yang ini, Kak bentuknya kok tambah hasil tambah aneh ini piye toh? Awal-awal tadi kan lengkap, persamanya selalu lengkap, fungsinya selalu lengkap. Iki malah sudah tambah gak lengkap gak usah bingung. Gak lengkap koyok piye, tetap bisa diselesaikan kok. Dan menurut saya sih simpel banget sebenarnya kalau polinomial itu. Malah enak sebenarnya. Cuman kadang ono ongkong-ongkongnya sih nggak enak sih. Jadi dibagi dengan x kuadrat min 3x plus 2 difaktor no dhisik lah. Tinggal difaktorkan dulu jadi x min 1 sama x min 2. Berarti x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan 2. Seperti sebelumnya tadi ya. Jadi fungsi ini dibagi dengan iki, sisanya x plus 1. Oh, berarti pertama untuk x sama dengan 1 berarti F1 sama dengan S1. F1 artinya X-nya ganti 1. Berarti A ditambah B, terus ditambah dengan A plus B. Ya tetap ditambah A plus B-nya tetap. Sama dengan S1. Nah, sisanya tadi kan X plus 1. Kalau X-nya ganti 1, berarti sisanya di sini jadi 2. Berarti 2A ditambah 2B sama dengan 2. Berarti A plus B-nya sama dengan 1, karena dibagi 2 semua. Oke, nah lanjut. Yang X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2, berarti F2 itu sama dengan S dalam kurung 2. F2 berarti X yang di sini diganti 2. 2 pangkat 3 itu 8. 8 dikalikan A jadi 8A. X, B kali X berarti B dikali 2 jadi 2B. Itu plus A plus B. Hasilnya kalau X-nya diganti 2 yang ini, maka ketemunya 3. Nah, berarti 8A tambah A jadi 9A ditambah 3B sama dengan 3. Lek tak bagi 3 KB, 3A plus B sama dengan 1. Akhirnya nanti langsung eliminasi sampai ini. Nah, langsung eliminasi dengan itu. Dan langsung saya kurangi, karena B dikurangi B nanti habis. Saya ngomongnya bawah dikurangi atas saja. Bawah kurangi atas, 3A dikurangi A jadi 2A sama dengan 1 kurangi 1. 0. Lah, A-nya ketemu 0. Lek A ketemu 0, tak masukkan ke sini, B-nya ketemu 1. 1. Ya, B-nya ketemu 1. Lah, pertanyaannya A min B. Jadi 0 dikurangi 1. Berarti jadinya min 1. Jadi jawabannya yang E. Nah, kayak gitu ya. Jadi tidak perlu bingung ketika fungsi polinomialnya kok wis akeh variabele, enggak usah bingung. Enggak perlu bingung. Ya, silakan di screenshot dulu. Jadi nanti kebanyakan itu eliminasi substitusi, Zara. Banyak banget dipakai di bab ini. Oke, sudah beberapa soal sudah saya bantu. Kita cek dulu soal berikutnya ini apa sih mirip. Kayak mirip kamu yang nyoba ya. Nah, masih mirip Zara tapi rada gak enak ya apa? Rada gak enaknya di sini kan sisa pembagiannya nggak dikasih tahu Zara. Jadi suku banyak ini habis dibagi X min 2. Kata-kata habis dibagi X min 2 itu maksudnya apa? Kalau dimasukkan X-nya 2, dimasukkan ke sini, sininya, itu hasilnya harus 0. Untuk mencari siapa, Kak? Untuk mencari K-nya dulu. Jadi soal ini harus kita cari K-nya dulu. Dengan bantuan habis dibagi X min 2. Melamar ngono, pertanyaannya, lah sisa pembagian oleh X kuadrat plus 2X plus 2,
sisanya berapa atau siapa. Nah, kamu boleh pakai cara, kebetulan kalau x kuadrat plus 2x plus 2 ini, lah gak iso difaktorno. Kalau nggak bisa difaktorkan, mending pakai cara porogapit. Oke? Jadi kalau nggak bisa difaktorkan, mending pakai porogapit. Oke, kita urut dulu. Kita cari K-nya dulu. Dengan cara masukkan X-nya 2. Dimasukkan X-nya 2 di sini. Dari 3 kali 2 pangkat 3 itu 8. 4 kali 4. 6 kali 2. Terus K-nya tetap. Hasilnya harus 0. Iki 24. Ini min 16. Ini min 12. Kalau dijumlahkan yang ini adalah min 28. 24 kurangi 28 yaitu min 4. Min 4 pindah ke kanan, ketemu K-nya 4. Ya. Setelah dapat K-nya 4, berarti fungsinya normal nih. Fungsi PX-nya nanti jadinya 3x pangkat 3 min 4x kuadrat min 6x plus K plus 4. Nah, sekarang dibagi dengan, ya, jadi langsung kita bagi dengan x kuadrat plus 2x plus 2. Jadi sekali lagi, lek gak iso difaktorno, otomatis kita gak bisa menggunakan strategi substitusi tadi. Karena ini gak bisa difaktorin. Nah, terus pakai cara biasa. Dikalikan, ini kan x kuadrat, ini 3x pangkat 3. Berarti dikalikan dengan 3x. Nanti ini jadi 3x pangkat 3. 3x dikali 2x jadi plus 6x kuadrat. 3x kali 3, 2, sorry. 2, maka nanti jadi min 6, plus 6x. Kita kurangi, berarti ini habis. Min 10x kuadrat, sampai min 12x. Kita turunkan lagi plus 4-nya ke bawah. Berarti sekarang kita kalikan dengan min 10. Min 10 kali x kuadrat jadi min 10x kuadrat. Min 10 kali 2x jadi min 20x sama min 20. Jadi kalau kita kurangi berarti ini habis. Ini hasilnya jadi positif 8x. Ini kita kurangi nanti jadi plus 24. Lah, ini adalah sisanya. Oke, ini adalah sisanya. Makanya kalau di kita ini dibagi pangkat T pangkat 2, pembaginya ya, pangkat tertingginya adalah pangkat 2, mesti nanti sisanya mesti pangkat 1, AX plus B. Mesti kayak gitu. Pembagi ini pangkat 2, berarti sisanya pangkat 1. Ini masih saya bantu karena ada variasi tambahan, ada kata-kata habis dibagi X-2. Jadi masih saya bantu dulu. Silakan bisa dicoba dulu, di screenshot di sini. Sudah, Kak. Sudah? Kalau sudah, sekarang lanjut ke 10 lah. Nomor 10 ini bisa dicoba nggak kira-kira? Loh, Kak, tambah aneh mana ini? Ya, turun dibahas lagi. Belum pernah dibahas juga. Tambahnya lagi, Kak. Fungsi fx kan nggak tahu. Oke, tapi ada keterangannya. Kalau dibagi x-2 sama dengan sisanya 24. Lah, berarti yang pertama, kalau fx-nya dibagi x-2, berarti x sama dengan 2 itu, masukkan kayak tadi, f2 sama dengan sisanya. Nah, sisanya siapa? 4. Sorry, kok 4? 24. Sik, bingung apa enggak ini? Sik, bingung apa enggak di sini? Loh, Kak, f2 berarti kan dimasukkan x-nya diganti 2 ke dalam fungsi fx. Nah, fungsi fx-nya nggak ono ya, Kak? Oke, kalau nggak ada, sisa ini kan bisa juga saya tulis jadi nanti AX plus B loh. Kok iso, Kak? Sisanya kok ditulis AX plus B? Karena di pertanyaan yang terakhir, kalau fungsi fx-nya dibagi dengan fungsi ini, nah inilah fungsi kuadrat, Jar. Iya. Ya, kalau fungsi kuadrat, otomatis sisanya nanti dalam bentuk fungsi linier. Ya, jadi letak tulis biar rada bagus. Jadi F2 itu sama dengan S2. Nah, berarti S, lho Kak, SEG sopo kan gak ono Yohan. SEG itu
Secara umum AX plus B. Berarti kalau X-nya ganti 2, jadi ya 2A ditambah B. Lah hasilnya piro? Ada keterangannya sisanya 24. Berarti ini sama dengan 24. Persamaan pertama. Nah, jadi walaupun fungsinya nggak dikasih tahu Zaro, maka kita memang nggak bisa masukkan 2 ini ke dalam fungsi. Ya, jadi kita memang nggak bisa masukkan 2 ke dalam fungsinya, tapi kita bisa masukkan 2 ke dalam siapa? Sisanya. Dan perlu diingat-ingat, lek pembaginya nanti terakhir-terakhir pertanyaannya, lek dibagi ki pangkat 2 terakhir, maka sisanya pangkat 1. Lek pembaginya pangkat 3, maka nanti nulisnya jadi AX kuadrat plus BX plus C. Jadi pangkatnya mesti pangkat 2. Itu yang perlu diingat-ingat ya Zara ya. Jadi selisihnya mesti 1. Ya, selisihnya pangkatnya mesti 1. Nah, sekarang lagi. Lah Kak, ini kan X sama dengan 3/2 toh? Ya iya no. Tinggal dimasukkan aja, X-nya ganti 3/2. Berarti langsung ya, tak masukkan langsung sisanya 20. Sama dengan, nah iki lah diganti, jadi X-nya lah ganti 3/2 toh? Berarti langsung 3/2. A ditambah B. Ini persamaan yang kedua. Mau langsung dieliminasi boleh. Dikurangi B-nya hilang, boleh. Jadi nanti atau misalkan lo Kak anak pecahannya tak ubah dulu deh biar nggak pecahan juga boleh terserah. Oke, kalau misalkan saya langsung berarti kan 2A dikurangi 3/2 lah 1/2. 2 dikurangi 1/2 lah jadinya setengah A. Ya, setengah A sama dengan 24 dikurangi 20 jadi 4. Berarti A-nya kalikan silang berarti 8. A ketemu 8 tinggal mainkan ke B, masukkan yang atas. Berarti A-nya ketemu 2 kali A. Berarti 2 kali 16 ditambah B hasilnya 24. Berarti B-nya nanti 24 kurangi 16 jadi 8 juga. Lah berarti sisa yang terakhirnya siapa berarti? Tadi rumusnya AX tambah B. 8X ditambah B-nya 8. Plus B jadinya plus 8. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, nomor 10 seperti itu. Dan lainnya Kak nggak yakin bahwa soal ini pasti sering nanti diulanginmu. Pasti ono. Ya, jadi fungsi ini dibagi iki. Terus terakhirnya lah dibagi iki piye. Nah, mesti nanti ada. Mesti nanti ada di soal ulangan kalian. Itu mesti ono. Kira-kira bingung apa enggak iki? Ya, mudah-mudahan soal nomor 11 ini modelnya sama, biar kamu bisa nyoba dulu. Ya, saya hapus. Oke, modelnya sama. Silakan dicoba dulu.
dapat 0. Faiz, piye? Dapat apa ndak? Faiz ke enek. Zara kira-kira dapat apa ndak itu? Ini harus difaktorkan dulu Bentar. Zara ini. Itu 3S. pakai AX kuadrat plus BX plus C. No, bukan. Jadi sama dengan tadi ilustrasinya. Ada sebuah fungsi, kalau dibagi X plus 1, sisanya 1. Kalau dibagi 3X plus 2, sisanya min 2. Min ini ketinggalan misalnya. Nah, kalau fungsinya itu dibagi dengan 3X kuadrat plus 5X plus 2, bagaimana? Sisanya ya opo? Nah, sisanya adalah AX plus B. Karena ini pembaginya pangkat 2. Nah, berarti Ya. ini harus difaktorkan dulu. Ya, harus difaktorkan dulu. 3X sama X. Ini 2 sama 1. Plus ambek plus. Oke, nah sekarang kamu masukkan satu persatu. Lek dilebokno X sama dengan min 1. Berarti X yang ada di sini ganti min 1. Min A plus B hasilnya sama dengan berapa? Nah ini X min 1-nya, X plus 1 ini kan ngambilnya dari sini nih. Nah sisanya ya 1. Ya. Nah, terus kamu masukkan lagi X sama dengan min 2/3 dari sini. Kok sisanya sama dengan min 2. Silakan dilanjutin dulu. Nanti soal kembangannya mana ya? Itu peningkatan lagi. Dapat? Jadi dimasukkan min 2/3 berarti min 2/3 A ditambah B sama dengan min 2. Ini langsung dikurangi juga boleh, B-nya habis. Terus min A ditambah 2/3. Jadi min 1 ditambah 2/3. Di min 1/3. A sama dengan 3. Min 3. 3 toh? Kan 1 dikurangi min 2. Berarti nanti iki A sama dengan min 9. Karena min 3 kalikan 3. Benar. Oke. Setelah dapat A-nya min 9, kita mainkan yang B. A-nya ganti min 9, berarti 9-nya pindah ke kanan 9. Jadi B-nya 1 kurangi 9. Berarti B-nya ketemu min 8. Berarti min 9A, min 9X, min 8. Sip, yang A. Oke, lanjut. Lagi nomor 12. Lah, nomor 12. Nah, kau lihat lagi, kita ini mana? Bedanya apa dengan yang tadi? Beda nih. Lah, iki mau sama-sama dibagi fungsi linear toh. Nah, sekarang yang nomor 11 itu posisi ini sama-sama dibagi fungsi kuadrat. Nanti hasil pertanyaan yang terakhir juga dibagi fungsi kuadrat juga. Nah, terus caranya piye, Kak? Oke, jangan khawatir. Ono fungsi dibagi dengan X kuadrat min 1. Lah, iki lak iso difaktorno.
Jadi X plus 1 kalikan X min 1. Nanti sisanya itu 2X min 3. Simpan dulu. Lanjut lagi dibagi X kuadrat min 2X. Jadi like di faktor no, X-nya keluar, tinggal X min 2. Sisanya nanti jadinya X plus 2. Oh, kok tambah-tambah semua. Sisanya jadi X plus 2. Oke, selanjutnya, kalau fungsinya dibagi dengan X kuadrat min 3, X plus 2, lagi di faktor no dhisik. Ada X min 1 sama X min 2. Maka sisanya siapa? Sisanya ya AX plus B. Sama juga karena dibagi pangkat 2. Nah, sekarang yang dimainkan siapa saja? Yang pertama X yang 1. X yang 1 berarti di sini ganti 1, jadi tinggal A ditambah B. Sama dengan siapa sisanya? Lah dilihat. X min 1, berarti kan pakai yang ini. Berarti sisanya nanti pakai yang di sini. Berarti ya 2 kalikan 1, ya 2 kali 1 dikurangi 3, jadi min 1. Oh, A plus B sama dengan min 1. Terus bagaimana kalau diganti X-nya 2? Yang ini X sama dengan X min 2. X min 2 kan ngambilnya dari sini. Berarti 2A ditambah B, nanti sisanya ngambilnya di mana? Ngambilnya yang di sini. Berarti 2 ditambah 2. Maka 2A ditambah B sama dengan 4. Akhirnya eliminasi mana? Langsung tak kurangi B dengan B habis. A dikurangi 2A jadi min A. Ini jadi min 5. Berarti min dengan min ini coret. Jadi A-nya ketemu 5. Nah, setelah dapat A-nya 5, mainkan B-nya, masukkan ke sini. 5 pindah kanan, berarti B-nya nanti ketemu min 6. Min 6. Berarti sisanya adalah AX ditambah B. Berarti A-nya 5 dikurangi X 6. min 6. Nah, X min 6. Jadi yang A. Jadi secara teknik alurnya sama saja toh. Walaupun toh istilahnya arek mesti bakal bingung nih. Nah, coba bandingkan dengan kita kemarin belajar teorinya Horner, Porogapit. Kan gak ada kayak gini iki. Ya toh? Nggak ada soal yang seperti ini istilahnya. Makanya istilahnya Kak Angga kemarin cuma jelasin dikit, setelah itu harus ke drill soal. Karena kalau nggak di drill soalnya, nggak pernah ketemu model kayak gini, ulangan kok mesti metu bakal bingung nanti. Nah, jadi levelnya sekali lagi, screenshot dulu di sini. Setelah itu nanti kalau kita lihat level-level soalnya tadi, yang bentuknya gini, yang tadi kan dibagi fungsi linear, terus selanjutnya yang sama-sama fungsi kuadrat. Oke. Nah, 13. 13 beda mana ya, Sarah? 13 beda lagi nih. Kalau saya ilustrasikan, ada PX kalau dibagi dengan 2X min 1 dan dibagi dengan 3X plus 2, maka nanti sisanya berturut-turut. Jadi 2 di sini min 3. Terus lagi, kalau ada suku banyak Fx dibagi 2X min 1 dan dibagi 3X plus 2, maka sisanya berturut-turut itu min 2 sama 6. Lah kalau ada HX, wah apa mana Kak Akemen nih? Ada HX itu PX dikali Fx. Dibagi dengan, jadi ini dibagi dengan 2X min 1 dan 3X plus 2. 3X plus 2. Maka nanti sisanya siapa? Tetap karena ini dibagi pangkat 2, maka nanti sisanya mesti pangkat 1. AX plus B. Nah, terus Kak, tapi urutannya caranya piye? Sabar, misalkan. Kalau kamu perhatikan ini pasti sama ini. Ya, Mbak Iki terus Iki sama ini. Sama toh? Ya. Ya, jadi Kak mungkin berbeda, pasti mereka akan sama. Berarti like ngono piye, Kak? Berarti kalau X-nya sama dengan setengah, berarti yang di sini X-nya ganti setengah kan? Jadi setengah A ditambah B, sisanya harus berapa ini? Lah ini sing hati-hati. Karena HX itu adalah P dikali Fx, jadi PX kali Fx,
Berarti nanti iki ambek iki, itu ya dikali no. 2 kali min 2 jadi min 4. Jadi sisanya sama dengan min 4. Kayak gitu, Zaro. Jadi ngikuti dengan ini perintahnya apa? Dikali ya, berarti kita kalikan. Nanti karena ada soal lagi yang Hx sama dengan Px per Fx, itu juga ada soal kayak gitu. Berarti harus, ya ngomongnya harus dibagi. Oke? Jadi menyesuaikan Hx-nya ini siapa. Ya. Lanjut lagi, kalau X-nya sama dengan, ini berarti kalau 3X plus 2 itulah X-nya jadi min 2 per 3 ya. 3. Maka Ya. nanti jadi min 2 per 3. Min 2 A per 3 ditambah B sama plus dengan min 18. min 18, betul. Sama dengan min 18. Nah, selanjutnya eliminasi. Nah, terserah kamu mau dieliminasi langsung atau diubah dulu pecahannya jadi bilangan bulat juga boleh. Karena biasanya aras-arasan ngitung pecahan ini setengah dikurangi min, berarti setengah ditambah 2 per 3. Biasanya ngitungnya aras-arasan. Tapi kalau misalkan lancar gak masalah sih langsung dikurangi. Nanti ini jadi langsung 14. Nah, ini di nang jowo wae, di luar aja. Setengah ditambah 2 per 3. Itu kalikan silang jadi nanti 3 tambah kalikan silang 4 per 6. Jadi 7 per 6. 7 per 6. Berarti nanti di sini 7 per 7 per 6A. 6. Coret 14 bagi 7 jadi 2. 2. Kalikan silang A-nya 12. A-nya 12 saya masukkan ke sini. Setengah kali 12 itu 6. 6 pindah ke kanan. Jadi nanti B-nya ketemu min 10. Berarti 12X dikurangi 10. Jadi yang berapa? Nah, variasinya sudah berbeda lagi ya. Tapi tidak perlu bingung. Lek ini kalau soal yang kayak gini, tidak mesti sih, nggak mesti dikeluarin, tergantung gurunya, delok kemampuan muridnya. Kok sing lainnya ya apa kemampuan nih? Lek misalkan nggak terlalu atau biasa-biasa wae, berarti ya nggak mungkin dikeluarkan yang model begini. Paling sih nomor 12, 11 tadi. Ya. Itu soal nomor 13. Sudah di screenshot, Zara? Sudah, Kak. Ya, sekarang lanjut ke lah akhirnya ini podo ambek sing mau ya. Balik dibagi fungsi linear toh? Ya. Nah, Zara. Jadi soal nomor 14 standarnya podo ambek nomor 10 dan 11 tadi. 14 tak lewatin dulu. Nah, dengan soal yang model sama seperti sebelumnya, Zara coba nomor 15. Ini silakan coba nomor 15, saya tulis juga di sini.
Kok aku nggak nemu ya, Kak? Kan no. X-nya sama X sama dengan min 1 berarti min A plus B sama dengan iki ambek iki toh. Ya, jadi min 72. Gede banget ya. Terus kalau X sama dengan 3, 3A plus B sama dengan ini sama ini 60. 60. Kalau dikurangi nanti jadinya min 4A sama dengan min 132. 2. Ya. Berarti A-nya nanti ketemunya 33. 33. Sajane ya cuma dikit tok sih. A-nya yang 33 ya. Cuma B-nya nggak tahu. Aku balik deh itu loh, Kak. Min satunya itu aku 1 positif. Jadi dilihat dari situ A-nya 33 cuman yang E saja. Ya. Oke. Sip, mantep. Selanjutnya, wah. Jadi apa itu ibaratnya ini submateri yang di awal di bagian pertama minggu depan kita masih lanjut di sini dulu ya. Turunanmu piye turunannya? Insya Allah Jumat besok masuk aplikasi, Kak. Oke, Jumat besok masuk aplikasinya berarti ngono kita ke turunan dulu deh. Ya, kita ke turunan dulu biar kamu nggak bingung di sekolahnya. Ya. Ya. Kita sudah aplikasinya sih sudah dikit. Aplikasinya apa? Garis singgung ya Mas Yani tapi ya? Iya, masih yang awal-awal. Masih yang awal-awal. Oke, sik. Iya. Ya, cuma nanti tak ingat besok minggu depan tak eling namanya di sini takutnya kelupaan iki. Takutnya kelupaan. Jadi hari ini kita sampai di sini dulu Zaro. Jadi ini level model-model soalnya nanti yang sering banget dikeluarkan di ulangan ya. Itu biasanya terserah sih guru sopo wae mesti ono sing koyo ngene iki modele. Oke. Tinggal ganti angkanya saja. Iya. Oke, kalau gitu berarti minggu depan antara ngelanjutin turunan yang kita sudah selesai garis singgungnya atau delok Jumat besok ya apa gurune ya. Nah, Jumat besok cuma bahas garis singgung tok, belum sampai titik stasioner. Kita kan sudah sampai titik stasioner kan? Ya sudah. Kurang cerita aja. Nah, tinggal soal cerita saja. Itu saya tak pending dulu, tak tahan dulu sambil menunggu gurunya dulu. Maksud saya biar saya menghabiskan yang polinomial. Bila polinomial entek wis tenang ki, mat minatir udah tenang. Tinggal kita nge-review aja. Oke. Oke, kalau gitu hari ini selesai sampai di sini dulu ya Sarah ya. Iya, Kak. Kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, insya Allah minggu depan udah mulai masuk.